tes. Oke, dia kembali lagi. Oke, nah seharusnya yang normal ketika diberi kevakuman maka dia akan bergerak berlawanan arus jarum jam, dan dia akan berhenti ya teman-teman, bukan kembali, dia akan berhenti. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya mengenai vakum advancer ya, dan bagaimana cara menanganinya apabila terjadi masalah pada vakum advancer itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, jadi vakum advancer seperti ini teman-teman ya. Ya, letaknya melekat pada delco ya, atau distributor. Vakum advancer ini ya teman-teman ya, timing pengapian itu berubah-ubah ya, sesuai dengan kecepatan putar mesin yang tidak konstan, di samping yang mengalami fluktuasi ya, bisa naik bisa turun, beban bisa lebih ringan, lebih middle, dan lebih berat ya. Demikian juga dengan speed menengah dan speed yang tinggi, yang high ya. Jadi mesin pembakaran itu memerlukan, kenapa? Kalau timing pengapian itu tidak pas saat terjadi fluktuasi kecepatan, perubahan beban, maka ketika timing pengapian itu tetap ya, juga tidak mengimbangi daripada perubahan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, maka akan terjadi miss pada pembakaran ya. Bisa terjadi detonasi, bisa terjadi keterlambatan pengapian sehingga menimbulkan mesin mati ya saat mobil dalam kondisi berjalan ya. Oke, ada dua komponen ya pengontrol daripada timing pengapian ya pada mobil ya, atau pada mesin bakar ya, pada kendaraan. Yang pertama adalah vacuum advancer, dan yang kedua adalah governor advancer yang ada di sisi dalam ya pada delco ini. Karena kondisi kecepatan daripada mesin itu tidak selalu konstan, juga di samping itu juga beban daripada mesin itu juga tidak konstan ya. Jadi kadang-kadang bebannya ringan, agak menengah, kadang-kadang berat gitu ya. Demikian juga speed ya yang teman-teman kita ketahui ya, kita mau jalan yang pelan, jalan saat mau start, jalan ketika kita gas pada kecepatan tinggi gitu ya. Contoh seperti beban itu misalnya saat posisi idle, kita di jalan rata idle stasioner, kemudian kita jalan, maka mesin akan mendapatkan beban yang rendah ya, dan bukan beban yang berat ketika kita mau start jalan, ataupun kita mau start yang agak speed yang agak menengah ya, dimana ketika kevakuman meningkat maka dia akan bekerja ya. Sedangkan governor advancer dia akan bekerja pada saat putaran itu tinggi ya. Ketika putaran mencapai putaran yang sangat tinggi, maka butterfly ya, kupu-kupunya itu atau pemberat weightnya itu dia akan mendapatkan gaya sentrifugal ya, sehingga dia kupu-kupunya akan terlontar keluar dari mekanisme kerja daripada vacuum advancer. Vacuum advancer ini akan terhubung pada, biasanya seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan terhubung dengan selang pipa yang panjang ini menuju ke pipa yang ada di vacuum advancer. Ini ya teman-teman biasanya ya. Manakala vacuum advancer ini bekerja teman-teman, ketika skep ini terbuka sedikit, jadi nggak full ya. Ketika skep ini terbuka sedikit di sini, antara di sini sampai menengah ya, dia ada kevakuman yang dilewatkan menuju ke sini. Jadi intake ini ketika mendapat kevakuman dari gerakan piston itu, dia akan disalurkan ke sini gitu. Tapi ketika ulet begini, posisi terbuka full begini, tentu kevakuman itu akan rendah sekali ya, rendah, sehingga vakum ini tidak bekerja teman-teman ya. Beda halnya pada saat kita mulai menambah gas, pada saat stasioner kemudian kita menambah gas untuk berjalan itu maka ada kevakuman dari intake ini yang disalurkan melalui lubang tadi, karena lubang daripada saluran
vakum ini kan berada di atas cap ini ya teman-teman ya. Ketika dibuka, maka lubang yang ada saluran ini akan terhubung dengan tenaga hisap ya dari intake ya, sehingga vakum sekunder ini vakum advancer ini akan bergerak ya. Dia akan mendapatkan kevakuman dan dia menarik membran ini ke atas, dan membran itu terhubung oleh shaft. Di sini ada rod ya, rod yang dia akan terhubung ujungnya pada pin, pada plate di sini, dudukan daripada pickup coil ya. Maka pickup coil ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam ya, gitu. Dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Yang artinya apa? Yang artinya timing pengapian akan mengalami maju ya, akan memajukan timing pengapian. Yang mana kan teman-teman tahu bahwa gerakan rotor ini berputar searah jarum jam ya teman-teman ya, searah jarum jam demikian ya. Nah, ketika vakum advancer ini mendapatkan kevakuman, maka pickup coil ini akan bergerak berlawanan dari arah jarum jam. Artinya apa? Artinya dia menjemput daripada gerakan rotor ini ya, dimana rotor ini kan dia membagi voltage kepada keempat busi ya, pada tegangan 20.000 volt ya. Nah, gerakan berputarnya ini sesuai dengan kecepatan perputaran mesin. Nah, ketika membran ini vakum advancer ini dia mendapatkan kevakuman, dia akan menarik plate yang ada di sini, plate dudukan pickup coil ini ya, sehingga dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Apa artinya? Artinya kontak point yang dari rotor ke pickup coil ini, dia akan dijemput oleh gerakan pickup coil ini di arah berlawanan jarum jam. Jadi dijemput teman-teman. Sebelum ini nyampe itu pada posisi awal, ininya sudah bergerak ya, menyongsong daripada arah rotor ini, sehingga menjemput dia menjemput begitu ya, arahnya kan berlawanan menjemput, sehingga terjadi percepatan daripada timing pengapian yang lebih maju gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, singkatnya cara kerja vakum advancer seperti itu. Jadi dia akan bekerja pada saat beban atau RPM yang rendah ya, saat ya boleh bilang saat kita mulai start ya, saat kita mulai menambahkan gas ya. Begini, kita pada waktu mau berangkat dari stasioner, dari mobil diem stasioner, kemudian kita start berangkat itu, maka dia akan membuka sedikit begini ya. Nah, saat itulah dia vakum advancer akan mendapatkan aliran tekanan hisap ya, sehingga dia akan menarik root dan pickup coil, sehingga akan terjadi timing pengapian yang lebih maju gitu. Sampai seberapa lama dia akan memajukan, sampai dia skep ini misalnya terbuka pada beban menengah atau speed menengah ya, bukan yang full ya teman-teman ya, sampai yang menengah ini dia akan bekerja, akan memajukan pengapian. Lalu bagaimana dengan kecepatan di atas 3.000, 4.000, 5.000? Nah, pada saat kecepatan 4.000, 5.000, tentu teman-teman akan menambah injakan tekanan pada pedal gas ya, dan itu akan menimbulkan skep terbuka lebih lebar. Nah, ketika skep primer ini terbuka lebar ya, tentu kevakuman daya hisap dari intake ini akan menurun ya teman-teman. Apa yang terjadi? Maka pada saat daya hisap itu menurun pada intake karena terbukanya skep ini full begini, maka dia akan menurunkan tingkat kevakuman, dan tentunya vakum advancer juga otomatis tidak akan mendapatkan tenaga hisap lagi ya. Yang terjadi adalah
Nah, ketika dia tidak mendapatkan kevakuman karena posisi skep primer ini sudah terbuka lebih tinggi, RPM akan lebih tinggi, maka vakum gas akan mengembalikan tuasnya ke semula. Artinya apa? Yang tadinya pickup coil ini maju, dia akan kembali kepada posisi awal gitu. Lalu ketika bukaan skep ini sudah begitu kencangnya, berarti kan dia perlu tetap harus maju ya, timingnya harus maju. Kalau tidak, dengan kecepatan gerak dari piston itu tentu dibutuhkan timing pengapian yang lebih maju. Nah, maka siapakah dia yang memajukan timing pengapian itu? Dialihkan tugasnya setelah ini sudah cuti kali ya, ibaratnya ini cuti, udah nggak bisa bekerja karena di sini skepnya sudah terbuka, jadi nggak dapat kevakuman, maka dia berhenti. Maka diambil alih tugas untuk atau mengontrol daripada untuk memajukan timing pengapian, yaitu si governor advancer yang berada di dalam ini ya, dalam sini. Nanti teman-teman lengkapan akan saya buka ya. Jadi bentuknya seperti apa, kupu-kupu kayak gandulan gitu ya, pemberat gitu. Dia akan mengalami membuka gini, kemudian ada pegasnya ya, dia dipegangi oleh pegas gitu. Diambil alih oleh dia, oleh governor advancer yang ada di dalam sini itu, sampai pada kecepatan maksimum, misalnya pada RPM 7.000 8.000 ya. Tapi tetap makanya di antara kedua pengontrol timing pengapian ini mempunyai daya maksimum ya. Mungkin kalau kemajuannya dari 8 derajat mungkin maksimal bisa 15 derajat ya. Lebih dari RPM 7.000 8.000 ya sudah mandek di situ. 10.000 juga government advancer tidak akan bisa memajukan lagi ya, karena dia sudah mentok, terbukanya sudah mentok gitu. Jadi ya memang dari spesifikasi sisi mobil yang kecil dan RPM tidak mungkin Anda memimpikan kecepatan seperti layaknya Lamborghini atau mobil-mobil balap yang lain ya, karena sisinya kan kecil teman-teman gitu. Jadi singkatnya demikian teman-teman, fungsi daripada vacuum advancer dan governor advancer yang pada Delco ini itu fungsinya adalah untuk mengontrol timing pengapian. Nah teman-teman, cara ngetesnya untuk kondisi governor advancer yang ada di dalam, cukup teman-teman putar rotornya ini ya searah jarum jam ya. Nah, dia harus kembali dengan cepat ya. Artinya apa? Artinya dia akan dikembalikan oleh peer, karena ini gerakan ini, nah dia kembali, artinya peer daripada komponen governor advancernya dia masih normal ya. Kalau dia nggak bisa kembali dengan cepat begini, itu artinya ada masalah pada komponen governor advancernya. Jadi posisinya kan begini, teman-teman putar aja ini kanan sedikit, kira-kira ini 10-14 derajat itu. Dia akan balik dengan cepat ya. Oke, nggak masalah. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mengecek daripada kondisi vacuum advancer ya. Bagaimana caranya mengecek kondisi dari vacuum advancer ini? Itu, jadi saya menggunakan selang ini, saya akan tancapkan pada pipa pada vacuum advancer, dan ujungnya satunya akan saya pasangkan pada vacuum gauge ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini saya copot dulu deh rotornya. Oke, kita tes ya. Kita bisa perhatikan gerakan daripada pickup coil ini ya. Oke, bergerak ya. Oke, bergerak, tapi dia bergerak sedikit dan posisinya kembali ke semula ya. Jadi ketika dia bergerak, kemudian dia kembali ke semula. Lagi saya tes. Oke, dia kembali lagi. Oke, nah seharusnya yang normal ketika diberi kevakuman, maka dia akan bergerak berlawanan arus jarum jam, dan dia akan berhenti ya teman-teman. Bukan kembali, dia akan berhenti ketika kevakuman kita hentikan ya. Pada contoh ini pickup coil ini kembali lagi
Artinya apa teman-teman? Berarti mengindikasikan ada kebocoran pada membran pada vakum enhancer ini ya. Sama halnya pada vakum escape cooler, pengetesannya juga sama menggunakan vakum kick ya. Nah, kebetulan saya punya contoh yang vakum enhancer yang baru ya teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah vakum enhancer ya, sama ya, cuma ini baru dan ini yang sudah. Contoh ketika kita mulai melakukan penambahan gas dari stasioner kemudian kita jalan, itu rasanya seperti nggak responsif ya teman-teman ya, kempos. Kenapa? Karena waktu kita bergegas, timing pengapian itu yang harusnya harus dimajukan, maka dengan adanya kebocoran enhancer ini, jadi timing pengapiannya menjadi lebih lambat ya. Nah, ketika lebih lambat, maka pembakaran sempurna pada ruang bakar itu, ini teorinya panjang ya teman-teman ya. Sebetulnya saat busi itu memercikan api kan sebelum TMA, jadi kira-kira 8 derajat ya, taruhlah 8 derajat atau 10 derajat sebelum TMA gitu ya. Nah, ketika anda lakukan percepatan atau akselerasi, maka gerakan piston ini akan lebih cepat ya, akan lebih cepat untuk bergerak naik turun. Nah, tentu kecepatan atau speed naik turunnya piston ini atau kecepatan putar mesin itu harus diimbangi dengan timing pengapian yang lebih maju ya. Sebab kalau tidak dimajukan, maka yang dialami adalah terlambatnya timing pengapian. Artinya apa? Karena dia kalah dengan kecepatan daripada gerak piston itu. Yang terjadi apa? Seharusnya pembakaran secara teori umum, pembakaran BBM atau campuran BBM udara itu akan optimal atau daya ledaknya itu akan benar-benar full power itu pada 10 derajat setelah TMA. Jadi 10 derajat setelah TMA, dimana ini TMA, kemudian 10 derajat di sini, itu saat pembakaran itu benar-benar sempurna meledak ya. Sedangkan saat mana mulai dipercikan busi kan posisinya di 8 atau 10 derajat. Nah, jadi ada jeda waktu. Kenapa demikian? Karena fungsi pembakaran itu bukan langsung meledak teman-teman, eksplosif ya. Emangnya bom atom kali ya? Benar, tidak teman-teman. Dia sifat daripada pembakaran itu merambat teman-teman ya. Jadi dia membutuhkan waktu atau jeda. Jadi mulai dari saat busi membersihkan api pada 8 dan 10 derajat BTDC, before top dead center atau sebelum titik mati atas, dan dia akan merambat pembakarannya pada ruang bakar itu hingga paling maksimal, paling terbakar sempurna itu pada 10 derajat setelah titik mati atas. Nah, ketika terjadi percepatan atau penambahan gas, teman-teman menambah gas pada stasioner waktu mau jalan, itu kan RPM naik tuh. RPM naik, tentu gerakan piston ini akan lebih cepat. Apa yang terjadi? Maka dibutuhkan timing pengapian yang lebih maju. Nah, tugasnya dia ini yang akan memajukan pengapian supaya tidak terjadi terlambat. Kalau terlambat, misalnya busi tetap berada di 8 derajat, sedangkan speednya ini lebih tinggi daripada yang stasioner, maka tentu pembakaran sempurna itu tidak akan terjadi pada 10 derajat setelah TMA, tapi jauh dari 10 derajat, mungkin melebihi 10 derajat, bisa 15-20 derajat setelah titik mati atas. Apa yang terjadi? Pada saat piston mengkompresi, kemudian dapat ledakan pada 8 derajat, karena speednya cepat begini ya, dia sudah pada langkah usaha jauh di bawah 10 derajat, mungkin sekitar 40-50 derajat baru posisi pembakaran yang sempurna ini menyala ya. Ya, nggak efektif. Saat ini piston sudah jauh di bawah, sudah mendekati titik mati bawah ya, baru ini mendapatkan energi tekan dari pembakaran itu yang seharusnya di 10 derajat. Dia karena terlambat, maka pembakaran itu optimal di atas 10 derajat, artinya bisa di 15, 20 atau 30 derajat gitu. Padahal satu
satu langkah usaha itu kan kira-kira 180 derajat, itu 180 derajat. Jadi 10 derajat mungkin ada di 50 derajat atau 40, tentu tidak efektif apa ketika torak atau ketika piston ini sudah mendekati titik mati bawah ya, sehingga ledakan itu percuma saja. Meledaknya begini dia cuman dapat sedikit ya. Beda kalau pada waktu 10 derajat itu, pada waktu meledak optimal 10 derajat, maka langkah usahanya ini akan lebih panjang ya. Maka pistol ini akan lebih mengayun atau menggerakkan daripada crankshaft atau flywheel itu lebih banyak ya. Tapi kalau jauh di bawah 10 derajat begini dikasih ledakan, bus ya, ini cuma sedikit, sebentar lagi dia naik lagi pada buang ya, langkah buang gas. Jadi percuma, begitu dikasih energi dibuang lagi, bukannya untuk bergerak, tapi ini adalah langkah dibuang, dimana ketika naik lagi pada langkah pembuangan itu klep kamu buka, energinya dibuang keluar. Nah, artinya apa? Artinya sudah pertama akan terjadi pemborosan, akan terjadi pembakaran yang tidak sempurna ya, dan itu akan menimbulkan kerak di mana-mana dan kerusakan yang lain. Jadi demikianlah fungsi daripada vakum evaser, teman-teman, yang mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Kalau mungkin ada yang lebih paham itu bisa menambahkan atau mengoreksi apabila dari uraian saya ini ada yang kurang atau salah ya teman-teman. Saya sangat berterima kasih gitu ya. Nah, kita bisa saling berbagi, yang kurang akan menambah, akan dikoreksi, dan yang lebih akan bisa dibagikan kepada teman-teman yang masih belum memahami gitu ya. Jadi oke. Jadi sudah kita yakini bahwa vakum ini mengalami kerusakan, maka kita harus ganti ya teman-teman. Dan kebetulan ini saya sudah kontak pada pemiliknya, Om Erik ya. Terima kasih Om Erik atas kepercayaannya. Saya hanya sekedar memberikan info daripada ini, dan beliau mau untuk menyuruh saya untuk mengganti dengan yang baru ya. Saya ganti ya teman-teman ya. Saya akan beri ke vakuman pada vakum evaser ini ya. Perhatikan gerakan pada backup coil ini, dia akan tertahan dengan kenaikan daripada kevakuman. Dia akan terus bergerak hingga mentok dan tidak akan kembali lagi. Artinya apa teman-teman? Di sini artinya tidak ada kebocoran. Semua dalam kondisi vakum, tidak ada membran yang bocor ya teman-teman ya. Kecuali ini saya cabut ini, teman-teman perhatikan ini. Nah, dia akan kembali. Maka tentu ini akan menjadi jos ya. Kendaraan akan mengalami responsif sekali ketika teman-teman melakukan penambahan gas ya saat stasioner berjalan, atau bisa saya ilustrasikan juga saat teman-teman melewati polisi tidur ya. Saat melalui polisi tidur, tentu teman-teman akan melepaskan gas, kemudian kalau perlu berhenti atau dia mau pergi pada gigi rendah ya. Nah, saat sudah melewati daripada polisi tidur, tentu teman-teman akan menambah gas ya untuk melaju lebih kencang ya setelah melewati itu. Nah, disinilah fungsi dari vakum evaser itu akan terasa teman-teman ya. Ketika vakum evaser ini sudah bocor, maka
ketika teman-teman pencet gasnya itu untuk melaju, dia akan ngempos teman-teman. Kenapa? Karena tidak optimal lagi, pengapiannya terlambat sehingga torsinya dia akan turun. Beda kalau sudah kondisi normal ya, seperti ini teman-teman, yang teman-teman lihat tadi ya, ini saat pengapian maju dia berhasil ya dilakukan ya, karena tidak ada kebocoran. Oke, saya kira sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya uraikan semua ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih awam ya, ataukah mungkin yang teman-teman yang sudah lebih mahir, sudah lebih mengetahui daripada saya, bisa mengkoreksi atau memberi tambahan untuk melengkapi dari uraian saya. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen serta share-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, kalau teman-teman ingin mendapatkan update video-video saya nantinya. Itu semua dukungan, pertanyaan akan saya respon dengan senang hati teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam Safe Cargo.